Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu pengajian Permata yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tema masih dalam bab pengasuhan, di antaranya tema yang sangat-sangat penting kalau menurut saya, karena ini adalah sesuatu yang bisa menjadi ikhtiar bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Apa saja sekiranya sarana pendukung bagi pendidikan anak, di antaranya yang pertama dan ini adalah sesuatu yang sangat penting adalah doa dari sang bunda. Masya Allah. Jadi doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kekuatan dari doa, apalagi yang mendoakan anak adalah seorang ibu, maka ini tidak diragukan lagi mustajab doanya. Masya Allah, keijabahannya tidak diragukan lagi. Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah bersabda, la turaddu da'watun, tidak akan tertolak jika seseorang berdoa. Siapa di antara mereka yang doanya itu mustajab, pintu-pintu langit terbuka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi kalau ada orang, seorang hamba Allah memimpin dan memimpinnya Masya Allah dengan adil, rakyatnya makmur, sejahtera, maka ketika pemimpin itu berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah doanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sedang safar, al-musafir. Maka dari itu bagi kita semuanya ibu-ibu, jika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedang dalam perjalanan, perbanyak doa. Karena doanya orang yang sedang dalam perjalanan itu mustajab. Dan yang ketiga adalah doanya orang tua, wabil khusus doanya seorang ibu untuk anak-anak tercintanya. Ada banyak kisah yang pernah saya baca tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla mengijabah satu persatu doa sang bunda. Di antaranya adalah kisah yang sangat-sangat luar biasa, disebutkan oleh seorang ulama yang berada di Timur Tengah. Beliau menyebutkan dalam muhadarah beliau, kata beliau, saya pernah berjumpa dengan seorang anak. Ini seorang anak Masya Allah. Seorang anak yang ketika itu beliau bercerita kepada ulama ini bahwa dulu anak ini adalah anak yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa bermaksiat kepada Allah sampai ia melakukan berbagai macam maksiat, di antaranya adalah minum minuman keras. Maka kemudian sang bunda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon dan meminta agar kiranya Allah memberikan petunjuk kepada ananda tercinta. Setiap malam ibunya bangun memohon dan meminta kepada Allah agar Allah melembutkan hati putra beliau. Maka kata anaknya, suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa ibunya. Anaknya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Kemudian Allah takdirkan anak ini mendengar dan melihat bagaimana ibunya berdoa kepada Allah dengan tetesan air mata agar Allah memberikan petunjuk kepada anaknya. Kata anaknya, demi Allah ya Syekh, esok harinya sepertinya Allah memberikan kepada saya kehidupan yang baru. Katanya Masya Allah. Beliau bangun mandi dan beliau meminta maaf kepada ibunya. Kemudian beliau berjanji akan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Inilah di antara salah satu kisah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa
hamba-hambanya. Ada juga salah satu ustadz yang ada di Indonesia bercerita bahwa di antara anak-anak yang masuk ke universitas yang ada di Madinah, ya, maka kata beliau di antaranya faktor yang bisa dijadikan sebagai pelajaran adalah karena anak-anak mahasiswa Madinah yang ada di kota Madinah, Saudi Arabia ini karena doa dari sang bunda. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita menjadi ahli ilm, anak-anak kita memiliki pendidikan yang tinggi yang kelak bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, maka mari saya ajak diri saya dan tentunya ajakan ini juga untuk ibu-ibu semuanya. Mari jangan pernah lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Doa dari sosok ibunda sangat-sangat berperan dalam pendidikan anak-anak. Keberkahan akan Allah Azza wa Jalla turunkan untuk anak-anak yang terus mendapatkan doa dari sang bunda. Masya Allah, Masya Allah. Separah apapun anak kita hari ini, masih ada harapan untuk kita meminta kepada Allah. Allah yang memegang hati anak-anak kita. Allah juga yang akan merubah kehidupan anak-anak kita. Berdoalah dengan doa-doa yang pernah dicontohkan oleh para nabi. Berdoalah meminta kepada Allah dengan kekhusyuan. Bagaimana para nabi ketika itu meminta dan berdoa kepada Allah. Dan di antara mereka, di antara doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Insyaallah. Dan di antara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ada yang bertanya, bolehkah ustazah saya berdoa dengan detail? Boleh. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Ya Allah, berikanlah anakku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah anakku dipahamkan dalam belajarnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seorang anak itu jikalau ia keluar rumah untuk belajar, mencari ilmu, kemudian ibunya mendoakan sebagaimana ibu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ibu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika anak-anak mereka keluar menuntut ilmu, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah anak kami. Ya Allah, jagalah penglihatan anak kami. Ya Allah, jagalah langkah anak kami. Lembutkanlah hati anak-anak kami. Berikanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang kuat, hafalan yang kuat, dan jadikanlah mereka hamba-hambamu yang bertakwa. Masya Allah, Masya Allah. Teruslah berdoa kepada Allah, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah menurunkan hidayah petunjuk kepada anak-anak kita. Dan jangan pernah berputus asa. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita yang kita panjatkan dan kita pinta kepada Allah untuk anak-anak kita. Baik, yang kedua, di antara sarana pendukung adalah kita memilihkan guru terbaik. Masya Allah. Kenapa kita sebagai orang tua hendaklah memilih untuk anak-anak kita guru yang terbaik? Karena guru itu akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi guru juga akan ditiru perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya, semuanya oleh anak kita. Maka yang perlu kita lakukan, ibu-ibu, sebelum kita memilihkan guru untuk anak-anak kita, maka minta dulu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah guru terbaik untuk anak saya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kemana anak kami belajar. Ada sebuah nama yang nama ini sudah tidak asing di telinga kita. Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, pernah dengar ibu-ibu? Siapa yang sudah pernah baca kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih? Pernah semuanya ya? Masya Allah. Baik, Sultan Muhammad Al-Fatih ini, Masya Allah, beliau adalah salah satu sultan yang Allah takdirkan menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Dan beliau punya guru yang sangat terkenal. Gurunya bernama Syekh Syamsuddin atau Akhsamuddin. Masya Allah. Bagaimana
Sultan Mehmed, ya biasanya kan kita kenalnya Mehmed ya. Itu bagaimana beliau ditempa, beliau dididik oleh guru beliau yang bernama Syekh Samsuddin ini, Masya Allah. Dan ketika itu ayahnya Sultan Mehmed memilah dan memilih ya, sekiranya siapakah gerangan yang cocok atau yang sesuai untuk mendidik anaknya. Maka ketika itu ayahnya Sultan Mehmed berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta kepada Allah sekiranya ditunjukkan siapa guru yang sesuai untuk putra tercintanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Syekh Samsuddin untuk menjadi guru bagi Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu bagaimana Masya Allah ya, Muhammad Al-Fatih ya, seorang yang sangat lincah ya ketika beliau mengatur strategi, Masya Allah. Dan beliau sangat-sangat cerdas dalam memimpin pasukan, Masya Allah. Karena di antara yang membentuk mental Muhammad Al-Fatih kala itu adalah gurunya. Muhammad Al-Fatih senantiasa diingatkan oleh gurunya agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Muhammad Al-Fatih, beliau dikisahkan ya oleh gurunya yang bernama Syekh Samsuddin ini dengan kisah-kisah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, Masya Allah. Dan beliau juga yang telah dididik oleh Syekh Samsuddin untuk menjadi seorang yang tidak takut kepada manusia dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ada sebuah pepatah yang mengatakan apa kalau bahasa Jawanya, tuturi handayan ya, atau guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Ketika kita tahu ada pepatah yang mengatakan demikian, maka hendaklah kita sebagai orang tua berhati-hati dalam memilih guru bagi anak-anak kita. Karena yang namanya akhlak seorang guru itu sangat-sangat mudah ditiru oleh anak-anak kita. Kita pernah dengar kisah tragis seorang guru agama yang akhirnya beliau membuat onar ya, waliyadzubillah, untuk kepada murid-muridnya ya, melecehkan murid-muridnya yang ada di pondok pesantrennya. Lihat bagaimana seorang guru bisa memberikan pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk kepada anak didiknya. Maka dari itu, sekali lagi ibu-ibu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya guru-guru terbaik juga untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa ketika kita memohon kepada Allah, maka kita usahakan di waktu-waktu mustajab. Ya, di waktu-waktu mustajab. Baik, kemudian yang ketiga, di antara sarana yang bisa kita hadirkan untuk menunjang pendidikan anak-anak kita adalah memilihkan buku-buku terbaik. Nah, ini penting banget nih. Jadi, kalau anak-anak kita masih usia-usia belum mampu untuk memilah dan memilih buku bacaan, maka sebaiknya kita sebagai orang tua, terutama sebagai seorang ibu, mampu untuk memilihkan bacaan-bacaan terbaik, memilihkan buku-buku terbaik. Karena teman yang terbaik yang akan menemani diri kita dan anak-anak kita diantaranya adalah buku yang kita baca. Maka dari itu sudah sepatutnya ketika kita akan memilih buku-buku yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita, maka kita membacanya terlebih dahulu. Jadi kita nih sebagai orang tua harus senang membaca dulu sebelum memberikan buku untuk anak-anak. Saya pernah menemukan sebuah buku yang itu buku bahasa Indonesia ya, untuk anak SD kelas 1. Ketika dibuka buku bahasa Indonesianya ya, maka saya terkejut karena ternyata di dalam buku tersebut dituliskan bahwa
petani ketika ingin sukses dalam bertani, maka ia wajib untuk meminta kepada Dewi Sri, gitu ya. Saya dibuat terkejut. Ya Allah, ternyata di dalam buku yang dikonsumsi anak-anak kita terselip sebuah bacaan, ya, sebuah judul yang sangat-sangat yang seharusnya tidak diberikan untuk anak-anak kita. Jadi hati-hati dalam memilih dan memilah buku, termasuk diantaranya juga kita harus lihat juga penerbitnya siapa, ini penerbitnya seperti apa, juga isi bacaannya seperti apa, judulnya juga seperti apa, ya. Kita pilihkan buku-buku terbaik. Ya, jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang suka membaca. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, bacalah. Jadi bukan hanya anak-anak kita itu diajari, dijejali dengan berbagai macam ilmu tanpa mereka paham apa yang mereka pelajari. Tapi lebih dari itu, bagaimana caranya agar mereka bisa memahami yang mereka baca. Ya, yang mereka baca. Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, seharusnya kita umat Islam itu punya hobi. Di antara hobinya adalah membaca. Dan kita tahu para ulama, mereka itu seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mereka memberikan fokus, ya, waktu, bukan waktu yang tersisa, di malam hari ketika mereka qiyamul lail, ketika mereka bangun malam untuk membaca. Lihat, Masya Allah, ya, untuk membaca. Jadi yang namanya qiyamul lail itu ibu-ibu sebenarnya bukan hanya sholat, ya. Kalau kita kan kenalnya qiyamul lail itu sholat saja, tapi termasuk di dalamnya qiyamul lail, ibu-ibu bangun malam misalnya, ya, berzikir, itu termasuk qiyamul lail. Membaca ilmu, membaca buku, itu juga termasuk qiyamul lail. Ya, mengkaji, kemudian membaca Al-Quran, itu juga sama termasuk dari bagian qiyamul lail. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita belum bisa membaca? Nah, bagaimana kita menghadirkan buku? Ya, hadirkan sesuai dengan jenjang usia anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masih kecil, usia-usia balita, maka kita yang membacakan buku untuk anak-anak kita, ya. Dan pastikan buku yang kita baca adalah buku-buku yang bagus, buku-buku yang berkualitas. Alhamdulillah di Yogyakarta, di tempat kami, ya, di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan, itu dari awal, ya, saya dan Ustadz Hanan merintis sekolah ini, maka memang saya bertekad untuk menghadirkan buku-buku terbaik bagi anak-anak kaum muslimin. Ya, jadi kami itu kalau setiap tahun, ya, kami sudah tidak lagi memikirkan berapa uang yang harus keluar untuk membeli buku-buku yang berkualitas. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar anak-anak mencintai ilmu. Ya. Dan walillahilham, semua itu berdasarkan niat. Ya, walillahilham, saya banyak mendapatkan laporan dari para wali murid yang Masya Allah mereka mengatakan, Ustazah, Alhamdulillah anak saya ketika di satu, dia senang dengan buku, dia senang untuk dibacakan buku sebelum tidur. Alhamdulillah Ustazah, ketika anak-anak kami di satu, Masya Allah, tanpa kami, ya, membelikan buku, mereka yang minta untuk dibelikan buku. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita cinta buku, ibu-ibu, kita dulu yang cinta buku. Kalau kita pengen anak-anak kita cinta ilmu, maka kita dari orang tuanya dulu yang cinta ilmu. Ya. Hadirkan buku di rumah kita. Ya, terutama di tempat-tempat yang memang anak-anak mudah untuk menjangkaunya. Jangan hanya kita membuat wacana, gitu ya. Wacana, ayo kita satu keluarga nih, gitu ya. Rumah kita buat rumah baca, gitu. Tapi itu hanya wacana. Langsung praktekkan. Ya. Di setiap bulan harus ada uang jatah untuk membeli buku. Ya. Terutama buat anak-anak kita. Dan walillahilham,
Zaman sekarang sudah banyak sekali buku-buku yang bisa kita beli ya, dengan berbagai macam buku yang ada di pasaran. Atau misalnya kita punya anak laki-laki, contoh saya ada anak laki-laki. Kalau memang misalnya anak kita senang membaca komik ya, komik Islam, maka belikan buku-buku misalnya tadi ya Muhammad Al-Fatih, buku-buku kisah-kisah tentang ulama 4 madhab. Itu Masya Allah ada ya, ada dan harganya tidak mahal ya Masya Allah, dan itu bisa menjadi teman bagi diri kita dan anak-anak kita. Dan terkadang ya kalau kita membacakan buku di hadapan anak-anak, itu juga kita belajar, oh ternyata gitu ya, oh ternyata kisahnya bagus juga ya, kisah Imam Syafi'i. Oh ternyata kisahnya bagus juga ya tentang Imam Ahmad. Oh kisahnya ternyata bagus juga ya tentang Imam Malik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yuk bismillah, semangat ya ibu-ibu untuk menghadirkan buku di rumah kita ya, agar anak-anak kita lebih mencintai ilmu, agar anak-anak kita lebih mencintai buku, dan semoga ini menjadi amal jariyah bagi kita. Ketika kita nanti sudah meninggal dunia, buku yang kita tinggalkan akan dibaca oleh anak keturunan kita. Buku yang kita tinggalkan akan dibaca oleh orang-orang yang mampir ke rumah kita. Dan ketika kita sudah meninggal dunia, buku yang kita tinggalkan dibaca oleh orang banyak, maka kita mendapatkan transferan pahalanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kemudian buku juga ibu-ibu bisa mengalihkan anak-anak dari dunia per HP-an. Jadi Masya Allah, anak-anak itu ketika kita berusaha untuk membacakan ya kisah-kisah yang ada di dalam buku, maka biasanya anak-anak walillahilham tidak memegang HP. Tinggal kitanya mau menemani atau tidak gitu loh. Kalau kita mau menemani, ada waktu untuk anak-anak kita, anak-anak senang. Maka coba kita evaluasi, kita saat ini posisi kita ini banyak di mana? Banyak di depan HP atau banyak di depan buku? Kalau saat ini ya kita masih di depan layar, ya banyak waktu kita habiskan di depan layar, maka mari kita ganti kebiasaan kita untuk banyak membaca. Baik, kemudian yang keempat, setelah kita tahu bahwa di antara sarana yang bisa mendukung pendidikan anak-anak kita adalah menghadirkan buku-buku bacaan yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah di antaranya sarana yang ini juga cukup penting, di antaranya adalah memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan sebelum kita memilih sekolah untuk anak-anak kita, maka kita berusaha meminta dulu kepada Allah Azza wa Jal, meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan tempat pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali ibu-ibu tempat-tempat pendidikan yang ada di negara kita, tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan pernah lihat tempat pendidikan itu karena gedungnya yang menjulang, karena mewahnya sebuah fasilitas, tapi kita lihat siapa di balik gedung tersebut. Ya, kita harus cari tahu apa kurikulum yang dipakai di dalam sekolah itu. Ya. Dan tentunya ketika Masya Allah sekolah menghadirkan sesuatu yang baik bagi anak-anak kita, maka secara tidak langsung sekolah sangat-sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah kita minta guru terbaik untuk anak-anak kita, kita minta tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, bukan dari kacamata kita, bukan pula dari kacamata teman-teman kita. Ya, kadang kita kalau mau memilih tempat pendidikan, kita itu ikut-ikutan. Kita tanya teman kita, ya, anaknya mau disekolahkan di mana, Jeng? Gitu ya. Oh, anak saya mau disekolahkan di sekolah A, gitu ya. Akhirnya kita ngikut. Padahal ternyata setelah kita masukkan anak kita ke sekolah A, ternyata tidak sesuai harapan. Ya. Jangan pernah salahkan teman kita. Siapa yang kita salahkan? Diri kita. Karena kita hobinya ikut-ikutan. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita akan memilih tempat pendidikan untuk anak-anak kita, maka sertakan Allah. Karena Allah tuh tahu tempat yang terbaik untuk anak-anak kita menimba ilmu.
Allah paham banget di mana tempat terbaik untuk anak-anak kita menempa dirinya. Masya Allah. Jadi penting ya ibu-ibu ya, untuk kita lebih selektif lagi dalam memilih tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Baik, kemudian di antara sarana yang bisa mendukung pendidikan anak-anak kita, ibu-ibu, adalah di antaranya teman. Ini Masya Allah. Di luar biasa ya. Teman itu sangat-sangat mempengaruhi anak-anak kita. Maka kita minta juga nih kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau berikan kepada anak-anak kami teman-teman yang terbaik. Ya, karena teman ini sangat-sangat mempengaruhi anak-anak. Ya, saya pernah mengajar di sebuah boarding school di Yogyakarta ini. Saya tahu ada seorang anak yang awalnya baik sekali, Masya Allah, akhlaknya bagus, ya, dari keluarga baik-baik. Dan ternyata di tengah perjalanan menimba ilmu, dia dapat teman yang tidak baik. Ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia berubah 180 derajat, ya. Akhlaknya yang tadinya baik, akhirnya suka melanggar peraturan-peraturan yang ada di pondok. Masya Allah. Dilihat, ditelaah, ya, siapa yang mempengaruhi dia? Ternyata temannya. Ya, maka kita minta juga kepada Allah agar Allah mengaruniakan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik. Masya Allah. Baik, kemudian di antara terakhir ya ibu-ibu, di antara sarana yang mendukung pendidikan anak-anak kita setelah adanya guru, setelah adanya sekolah, setelah adanya teman-teman, maka di antara yang mendukung sarana untuk pendidikan anak-anak kita adalah kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi kita nih sebagai orang tua, ketika tahu bahwa anak kita membutuhkan A, B, C, D, maka segera kita belikan. Kalau itu memang dibutuhkan oleh anak kita, diperlukan oleh anak kita. Namun tidak kemudian ya kita bermudah-mudahan mengabulkan setiap permintaan anak kita. Tidak. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan anak itu ya tarik ulur, ya. Kadang kita tegas, kadang kita mengulur, kadang kita menarik. Ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui sebagai orang tua apa saja nih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya. Contoh misalnya anak-anak kita butuh sesuatu yang membuatnya nyaman untuk belajar, ya maka kita belikan, segera kita belikan. Atau misalnya anak-anak kita membutuhkan kacamata, ya untuk membaca, maka segera kita belikan, karena itu adalah sesuatu yang penting. Tapi kalau anak-anak kita ya menginginkan HP padahal ternyata belum dibutuhkan dalam proses belajarnya dan usianya juga belum belum sesuai ya untuk kita berikan HP, maka jangan kita berikan HP ya, karena HP itu juga ada manfaatnya, ada bahayanya ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih apa yang mesti kita berikan kepada anak kita, apa yang diperlukan oleh anak kita, dan apa yang setidaknya tidak kita berikan terlebih dahulu sampai nanti ada waktu untuk kita memberikan bagi anak-anak kita. Baik, insya Allah cukup ya ibu-ibu. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah, dan semoga Allah memantaskan diri kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.